ngobrol di sore hari. Ya teman Pro 2 FM, gimana udah sedikit memahami tentang yang namanya toxic masculinity ini sendiri? Ya, mungkin kamu masih penasaran apa sih itu gitu ya. Masih kita ngobrol sama Adelia Maulida Francisca dari Pick Air Kehinjate dari SMP Negeri 1 Palangkaraya. Dan dia ini adalah Duta Gendrek Kecamatan Rakumpit, Kota Palangkaraya. Nah, tadi tentu kita udah ngebahas ya Del, ciri-cirinya. Nah, kita balik lagi biar lebih jelas gitu ya. Jika dilihat dari ciri-cirinya yang udah disampaikan Adel tadi buat kita semua, apa sih dampaknya gitu? Yang mana ketika orang ngalamin toxic masculinity ini? Jadi tadi kita udah membahas tentang ciri-ciri dari toxic masculinity ya Kak. Jadi kita akan membahas dampak dari toxic masculinity yang mengalaminya. Dampak dari toxic masculinity tentunya dapat memicu gangguan kesehatan mental. Seperti yang pertama, biasanya laki-laki akan memilih untuk memendam emosinya daripada meminta pertolongan. Mungkin karena gengsi. Yang kedua adalah laki-laki lebih rentan mengidap depresi karena tidak bisa mengontrol emosinya dibanding perempuan. Yang ketiga yaitu laki-laki rentan mendapatkan trauma psikologis itu karena laki-laki tidak mau membalasnya, karena lebih baik mengalah saja. Yang keempat, laki-laki akan merasa terkucilkan dari sosial, entah itu dari circle pertemanannya atau orang dekat sekalipun. Jadi jangan heran jika laki-laki itu menghilang. Dan yang terakhir dan yang paling parah bisa terjadi adalah rentan untuk melakukan bunuh diri. Baik, wow, mengerikan juga ya teman Pro 2 FM ya terkait dampak dari toxic masculinity ini sendiri. Jadi kalau misalnya seseorang yang udah ketoksik gitu ya, nggak sehat tadi, akan memendam emosi ya, karena kalau dia meluapkannya juga susah gitu ya. Dia minta pertolongan mungkin karena gengsi, malu, bahkan ada orang nggak memahami ya, seperti yang Adel cerita gitu ya, malah diolok-olok, malah diejek, siapa yang mau kan, akhirnya dia malu ya. Terkadang dia tuh melampiaskan emosinya ke yang aneh-aneh gitu loh, kalau misalnya kayak narkoba gitu, kayak merokok lah. Kebanyakan sih gitu ya. Bener-bener karena merasa nggak ada yang peduli, nggak paham sama dia gitu teman Pro 2 FM ya. Dan yang pasti terkucilkan dari sosial. Nah itu dia. Kalau Adel banyak teman ya. Banyak, jadi aman, gak terkucilkan. Rahasia dalam berteman tuh apa sih Del? Pastinya kalau aku tuh mengeluarkan positif vibes aja sih. Apa itu? Kayak Seperti apa contohnya? Kalau ya kenalan gitu, terus kayak saling memahami aja sih. Iya. Kadang tuh supaya bikin temen aku nyaman tuh, aku tuh kadang dengerin curhatan mereka. Tapi jujur, Adel nggak pernah berantem? Gak pernah. Nggak pernah? Ya. Oh, enak banget ya. Pernah sih, tapi aku tuh kayak gak terlalu memikirkan gitu loh. Kayak aku tuh ngarahin ke kayak kalau ini tuh bisa dibicarakan baik-baik gitu, tanpa harus diberantemin. Setuju kata si Adel. Tapi sekolah kamu pernah nggak ada kejadian berantem gitu? Pernah ya? Iya, Banyak. kadang Wah, aku juga. tugasnya Adel nih berat sebagai duta genre nih ya, untuk menyampaikan bagaimana remaja-remaja itu punya positive vibes kata si Adel tadi, supaya nggak bertengkar. Kalau misalnya ngalamin gangguan kesehatan mental kayak gini tuh ngatasinnya seperti apa gitu ya. Kasih tahu supaya kalau kelakuan dia tuh gak harusnya kayak gitu. Kasih banyak kegiatan yang lebih bermanfaat lah. Seperti apa contohnya? Kayak misalnya ya bermanfaat, kayak memanfaatkan hobi dia gitu, dia sukanya apa, dia bisa lampiasinnya ke situ. Baik, setuju. Kalau hobinya berantem gimana? bercanda gitu ya.
Iya, yang pasti hobinya yang positif ya Del ya, bermanfaat lah. Tapi kan kayak Adel masih SMP gitu ya. Apa aja sih kegiatan waktu yang Adel rasa pas anak-anak SMP itu apa? Banyak sih, kayak Seperti, aku ikut mm-mm, organisasi intrasekolah OSIS. Terus di sekolah aku kan juga ada PIKR, jadi tuh kan di PIKR itu kan ada konseling gitu ya kak. mm-mm, Itu kayak buat kita buat ngedengerin curhat orang gitu. Aku tuh merasa terbantu banget sih. Nah dari aku tuh pernah waktu itu tuh kayak punya masalah juga. Jadi mm-mm, gara-gara PIKR itu tuh aku jadi tertarik kak buat ikut, kayak aku tuh juga pengen gitu loh mengatasi orang yang mungkin punya masalah. mm-mm. Emang masalahnya anak SMP tuh apa Del? Kalau Banyak kalau yang hutang? Enggak kebanyakan ya? tuh ya cinta monyet ya. Oh, cinta. Iya, jadi kadang Oh, tuh oh. yang dilampiasin yang kadang tuh aneh-aneh. Kalau sekarang tuh kalau katanya lagi tren yang barcode gitu loh, kayak Apa sih? sayat-sayat tangan itu loh. Oh, Iya, aduh, lagi tren. iya kan. Iya sih. Kalau aku banyak lihat di sekolah aku tuh tren kayak, Aduh. kata aku tuh Buat apa sih emangnya itu? Reni baru tahu. iya tuh nggak tahu, kayak mereka tuh nyakitin diri mereka tuh, kayak misalnya pakai silet terus disayat-sayat di tangan gitu. Astaga. Itu nggak keren itu. Iya, kata aku tuh kan Itu tuh bisa. sakit. Kemudian juga bisa menyebarkan berbagai macam penyakit loh Iya, ya. Nah, itu harus berani artinya iya, Adel iya sih. menyampaikan gitu. Di situ kan ada guru-guru juga. Iya, Kasih tahu Del. iya itu Mm-mm. sempat ada razia barcode juga sama Mm-mm. guru-guru. Aduh ya, Iya, anak SMP bermasalah juga sekarang nih. Ya dipikir masalah anak SMP cuma di uang jajan, enggak ya? Masalah lebih dewasa gitu ya. Aduh, teman Pro FM ya. Semoga Adele dan juga Pick R-nya di sekolah gitu ya bisa mengajak teman-teman di sana untuk bisa beraktivitas yang positif gitu. Ya, jadi Adele sebagai duta genre untuk Kecamatan Rakumpit gitu ya, bahkan ikut di Pick R Kahinji Ate di SMP Negeri 1 Palangkaraya. Apa kegiatan-kegiatan positif yang kalian lakukan, Del? contohnya Mm-mm. kegiatan positif yang kami lakukan tuh kayak sosialisasi gitu kak, kayak Ya, mengatasi cara mereka menghadapi masalah mereka gitu, contohnya gitu sih salah satu contohnya. Baik. Masalah mereka bisa diatasin. Iya, Sejauh ini pasti bisa diselesaikan. iya, Gitu, setuju kata Adel. Nah, makanya semoga dia tidak ada deh teman-teman remaja yang ngalamin gangguan mental, bahkan terjerumus ke dalam toxic masculinity ini sendiri. Aduh ya. Nah, itu tadi dampaknya udah disampaikan Adel sangat lengkap dari yang pertama sampai yang terakhir gitu. Yang ngerinya itu bisa melakukan bunuh diri ya Del ya. Kalau memang tidak tertolong. Nah, kalau Adel biasanya ngalamin sedih atau gimana, pendam sendiri atau minta tolong orang? kalau aku kan kayak gara-gara ada PKR nih kak, gara-gara Mm-mm. ikut genre juga, pastinya aku minta tolong sama temen aku tuh buat ngedengerin, atau bahkan aku tuh minta tolong sama orang tua Mm-mm. aku gitu. Karena pokoknya yang bikin aku semangat tuh orang tua, teman gitu. Jadi aku minta tolong buat mereka tuh kayak ngasih tahu aku yang lebih baik gitu. Atau Mm-mm. mungkin aku ngelampiasinnya ke hobi aku Iya, gitu. iya, iya, iya. Jangan malu untuk cerita, jangan pendam sendiri. Itu dia poinnya teman Pro FM ya. Jadi buat kamu jangan ngerasa kamu hidup sendiri. Banyak orang yang peduli sama kalian gitu ya. Jadi dengan orang yang kalian percaya, teman terdekat, keluarga, intinya tuh ya cerita saja kalau kamu punya masalah ya. Baik, cara ngatasinnya gimana nih dari dampak negatif toxic masculinity ini? Yang pertama-tama tentunya buang stigma atau Mm-mm. prinsip tentang kalau laki-laki tidak boleh menangis atau bersikap layaknya laki-laki. Padahal tidak masalah kalau laki-laki itu tuh boleh nangis, mengeluarkan air mata, terkadang bisa kelihatan lemah di kala terpojok. Karena jika kita melarang laki-laki untuk menangis, maka akan dapat mempengaruhi psikologisnya. Yang kedua adalah banyak mengikuti kegiatan yang bermanfaat seperti kegiatan OSIS, olahraga, paduan suara, menari, atau kegiatan VR dan genre.
Dan yang terakhir yaitu sering ikut komunitas untuk memerangi toxic masculinity dengan melakukan sharing, pembelajaran atau curhat personal. Baik. Kalau Adel pernah nggak temannya curhat sama kamu? Pernah, sering. Tentang apa? Pacaran lagi? Iya. Aduh. Ada juga kok yang kalau tentang keluarganya gitu. Oh iya. Tapi agak susah sih, kayak kembali lagi sama kalau temen aku tuh, dia tuh mau ngedengerin apa enggak. Kadang tuh yang kayak aku bilang tadi, dia kadang nyakitin dirinya sendiri. Gitu. Waduh, bahaya nih Del ya. Oke, jadi peran orang tua, orang dewasa, guru-guru nih sangat diperlukan Iya. di SMP gitu ya. Ya, selain memang ikut kegiatan positif, apalagi nih yang bisa dilakukan oleh teman-teman sebayanya Adel gitu untuk bisa menjauhkan diri dari hal-hal negatif dan Iya, yang seperti yang tadi aku bilang itu kayak sharing, bikin curhat personal gitu, supaya dia tuh bisa kayak ngerasa dihargain gitu. kegiatan positif mungkin ikut apa ya? Maksud Kak Riani itu kegiatan positifnya mungkin ikut apa pramuka lagi gitu atau ikut les musik gitu atau kalau misalnya dia di gerejanya atau di masjidnya ada kegiatan ikut gitu, jangan mengurung diri ya Del, harus aktif ya Del. Tapi kalau Adel sendiri gimana bagi waktunya kamu antara sekolah dan kegiatan-kegiatan kayak Quick Air? Aku tuh yang bagi waktunya sih. Caranya? Caranya tuh kayak aku tuh kadang tuh bikin jadwal gitu loh, gitu di catatan kalau hari ini tuh aku ada apa, kalau besok tuh aku ada apa gitu, supaya waktu aku tuh konsisten. Oke. Bikin agenda gitu ya? Iya, bikin Oh, agenda gitu. kalah Riani aja nggak ada bikin gitu-gitu dah. Soalnya aku ada pelupa, Oh, harus dicatat kadang. sibuk banget ya. Emang selain ikut Quick Air, sekolah ikut kegiatan apa lagi emang? OSIS. Osis. Oh iya benar-benar sibuk ya Adel ya. Nari apalagi nyanyi. Ya kadang aku juga ikut lomba, terus bela diri juga sih. Wes, dari semua itu yang kamu sangat sukain apa? Bela diri sih. Bela diri. Iya. Sejauh ini pernah ikut event lomba atau gimana Iya, Del? Lomba apa? Bela diri itu? lomba taekwondo itu kalau nggak salah itu baru kemarin, itu tanggal 15 September itu di Gor Indo itu aku ikut kejuaraan 4 wilayah dari Kalimantan Tengah, Kalbar, Kalsel, dan lainnya. Aku itu dapat juara 1. Wis, juara 1 ada. Sejak kapan kamu suka taekwondo begitu? Dari kelas 7 SMP. Oh ya, baru setahun gitu ya. Ya, Tapi kamu udah mahir banget ya. ya aku mau di situ tuh sebenarnya aku nggak tertarik, cuma Oh. tiba-tiba tertarik aja gitu, kayak Supaya apa? aku bikin hal yang mencoba hal baru gitu. Oke, yang pasti kan sebagai cewek harus bisa melindungi diri. Wes, keren juga sih sebenarnya kalau cewek bisa bela diri ya. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 FM lainnya kalau tertarik juga kan nggak pernah kepikiran sih kalau cewek-cewek itu kondo. Nah, kalau Adel apa nih tipsnya supaya cewek-cewek lain bisa juga nih bertaekwondo? Yang pertama tuh pastinya kayak tertarik Dulu gitu ya, minatin dulu gitu. nanti tuh kalau suka tuh bakalan berkembang. Awal-awal tantangannya ada apa ketika latihan taekwondo dan sekarang mungkin bisa disebut atlet taekwondo gitu ya Del ya? Kalau yang pertama tuh capek sih. Capeknya. Ya, capek fisik. Kan itu kan pakai fisik kan. Ya setuju. Tapi Jadi lama-lama terbiasa sih. jadi di Pick Air kamu sekarang kamu harus ngelatih juga cewek-cewek yang lain ya untuk menjaga diri gitu ya, karena penting sekali kita sebagai cewek itu harus bisa melindungi diri sendiri ya Del ya. Wah, kita udah di penghujung nih acara kita nih, karena semua hal udah disampaikan Adel ya terkait toxic masculinity ini sendiri ya, apa itu cirinya, dampaknya apa, seperti apa kita mengatasinya gitu ya teman Pro DFM ya. Nah tentu yang pasti nih sebelum kita closing nih Adel ya, dan kita udah tahu banyak juga tentang Adel ya, berprestasi juga rupanya Adel.
Iya, kemudian juga dia sangat aktif di berbagai kegiatan positif seperti mengikuti PR di sekolahnya. Nah, jadi buat teman Pro 2 FM juga harus seperti Adel gitu ya, baru kelas 2 SMP tapi dia full kegiatannya dan mau terus berbagi hal yang positif untuk teman-teman sebayanya. Nah, sarannya Adel untuk teman-teman yang mendengarkan kita sore hari ini apa, Del? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Kak, karena sudah diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama berbagi informasi di Pro 2 RRI sore ini. Halo teman-teman Game Judgers, maaf, dimanapun kalian berada, masculinity bukanlah hal yang menakutkan, akan tetapi menjadi racun bagimu jika kamu salah dalam memahaminya. Untuk menghindari toxic masculinity ini, ayo gabung dan ikut kegiatan pusat informasi konseling remaja atau PR di sekolahmu dan bergabunglah di forum genre Indonesia Kota Palangkaraya. Karena di sana kalian akan diajari dan dimentori untuk arah yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Salam genre. Salam. Oke, sukses selalu buat kamu ya, Del ya. Apalagi nih harapan, apalagi yang ingin kamu capai ke depan, Del? Pastinya aku mau bantuin orang tua aku sih. Udah sejauh ini tuh orang tua aku tuh belum merasa cukup. Cukup apa? Udah sangat direpotin kamu gitu. Iya. Cukup direpotin oleh Adel gitu ya. Siapa tahu mama papahnya dengar, siapa tahu saudari dengar. Apa yang mau Adel sampaikan nih? Coba buat mama papahnya. Buat mama papa aku tuh, doain aku terus supaya aku tuh kedepannya itu bisa menjadi mama aku harapin. Siap. Oke, kita dukung terus Adel gitu ya dengan apapun yang sedang dia jalani. Cita-cita kamu jadi apa sih sebenarnya? Jadi dokter. Wah, makanya harus berprestasi nih ya. Harus benar-benar dari SMP harus olahraga, hidup sehat, jauhkan hal-hal yang negatif. Wes. Sukses ya, Del. Oke. Ya, demikian tadi teman Pro 2 FM kita sudah ngobrol sore ini